Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda pemilik kos nikahi pemuda mahasiswa sederhana. Yanti duduk di teras rumahnya, menatap halaman kecil yang memisahkan rumah utama dengan deretan kamar kos. Usianya baru masuk 35, tapi status janda sudah melekat hampir 5 tahun. Suaminya, seorang pengusaha tambang, meninggal mendadak dalam kecelakaan kerja. Sejak saat itu, Yanti mengurus segalanya sendiri. Dari rumah, bisnis kos-kosan, sampai urusan sepele seperti kulkas bocor atau AC mati. Kos miliknya tergolong nyaman dan bersih. Sebagian besar penghuninya mahasiswa dari Universitas Rukun Agawe Utomo, yang jaraknya hanya 10 menit dari situ. Salah satu penghuni yang cukup menonjol namanya Alfian, mahasiswa semester akhir jurusan teknik elektro. Anak itu beda dari yang lain. Selain pintar, dia juga ringan tangan. Saat penghuni kamar 3A mengeluh AC-nya mati, Alfian yang turun tangan. Ketika freezer di dapur kos rusak dan bikin air netes-netes ke lantai, Alfian juga yang betulin. Dia tak pernah meminta bayaran, cukup diberi kopi atau gorengan saja sudah senyum-senyum. Yanti lama-lama memperhatikan anak itu. Alfian tidak banyak, gaya pakaiannya sederhana, sering pakai kaos kampus dan celana jeans yang mulai pudar warnanya. Tapi yang menarik bukan penampilannya, melainkan sikapnya. Selalu sopan, murah senyum, dan kalau ngomong, matanya menatap langsung. Yanti suka itu. Kesan jujur dan tulus terpancar dari raut wajahnya. Sore itu Aceh di ruang tamu rumah Yanti kembali, bermasalah. Daripada memanggil teknisi dan menunggu lama, ia langsung berjalan ke kamar kos Dubi dan mengetuk pintu. "Alfian, ganggu sebentar ya," ucap Yanti, berdiri dengan wajah cemas. Alfian membuka pintu dengan cepat, tampak baru bangun dari tidur siang. "Ada apa, Bu?" "Itu, AC rumah mati lagi. Udah saya nyalain dari tadi, tapi nggak dingin. Bisa, tolong cek sebentar." Alfian langsung mengambil alat kecil dari dalam kamarnya. "Boleh, Bu, saya lihat dulu ya." Yanti memperhatikan saat Alfian membuka casing AC dengan cekatan, lalu mengecek kabel dan filter. Ia begitu fokus sampai tidak sadar Yanti berdiri memperhatikannya dari belakang. "Ini filternya kotor, Bu. Mungkin perlu dibersihin rutin ya." "Terakhir, bersihin 3 bulan lalu. Saya kira masih aman," ujar Yanti. "Kalau AC sering dipakai tiap hari, 2 bulan sekali minimal, Bu," jawab Alfian sambil senyum. Senyum itu membuat dada Yanti terasa hangat, meski ia tak menunjukkannya. Ia hanya mengangguk dan menyodorkan segelas es teh manis. Setelah selesai, Alfian pamit. Yanti kembali duduk di sofa dan menatap AC yang kini mulai dingin. Di luar, suara mahasiswa tertawa-tawa terdengar samar. Tapi pikirannya sibuk sendiri, mengingat ekspresi Alfian yang sederhana dan tulus tadi. Beberapa minggu berikutnya, Yanti mulai mencari-cari alasan untuk berbincang dengan Alfian. Kadang pura-pura minta bantu angkat galon, kadang sok tanya soal HP-nya yang error. Alfian selalu datang, membantu tanpa banyak bertanya. Dan dari perbincangan kecil itu, Yanti mulai tahu lebih banyak. Alfian berasal dari keluarga biasa di kampung. Ayahnya buruh bangunan, ibunya penjual gorengan. Biaya kuliahnya ditopang beasiswa dan kerja serabutan. Ia pintar, hemat, dan punya impian membuka usaha sendiri suatu hari nanti. Semakin lama, Yanti menyadari ia menanti-nanti kehadiran Alfian. Kalau sehari tidak melihat anak itu, rasanya seperti ada yang kurang. Ia tahu, selisih usia mereka lumayan jauh. Tapi entah mengapa, perasaan itu tumbuh begitu saja, tanpa ia minta. Tanpa bisa ia cegah. Suatu sore saat sedang duduk di dapur, Yanti melihat Alfian lewat sambil menenteng laptop. Spontan ia berseru, "Alfian, sudah makan belum?" Anak itu berhenti dan menoleh. "Belum, Bu. Mau ke warung dulu."
Makan di sini aja. Saya baru masak ayam kecap. Lumayan, enggak usah keluar lagi. Alfian ragu sejenak tapi lalu mengangguk. Wah, kalau dibolehin sih saya enggak nolak, Bu. Yanti tersenyum. Ia menyendok nasi ke 2 piring, menuang kuah ayam, dan meletakkannya di meja. Saat mereka makan berdua, Yanti merasa seperti puluhan tahun lebih muda. Suara tertawa Alfian, cara makannya yang sopan, dan cerita lucu soal dosen killer, semua membuat suasana jadi hangat. Bukan sekadar hangat karena makanan, tapi karena hati yang lama dingin mulai terasa hidup kembali. Malam itu, setelah Alfian pamit pulang, Yanti duduk di ranjang dan menatap langit-langit. Ia sadar perasaannya bukan main-main. Ini bukan sekadar kekaguman. Ia suka pada Alfian. Bukan sebagai anak kos, bukan sebagai mahasiswa pintar, tapi sebagai laki-laki yang membuat hatinya berdetak lagi. Dan ia tahu, cepat atau lambat, perasaan itu harus dihadapi. Beberapa hari setelah makan malam ayam kecap itu, Yanti mulai terbiasa dengan satu rutinitas baru, menyiapkan 2 piring makan. Bukan karena lupa menghitung, tapi karena ia sudah terbiasa mengundang Alfian makan. Bersama, kadang hanya seminggu 2 kali, kadang lebih, bukan selalu masakan rumit. Kadang cuma tumis kangkung atau tahu goreng, tapi Alfian selalu bilang enak. Kalau ibu buka warteg, saya pelanggan pertama. Canda Alfian saat menyuap sope buntut buatan Yanti. Yanti tertawa kecil. Warteg sih enggak, tapi kalau catering, khusus mahasiswa, mungkin bisa. Sejak saat itu, makan malam mereka sering diwarnai obrolan panjang. Alfian bercerita tentang kampus, tentang temannya yang ambisius ikut lomba startup, tentang dosen yang suka ngaret tapi marah kalau mahasiswa telat. Yanti mendengarkan dengan senyum, kadang menyela, tapi lebih sering menikmati caranya bicara. Di matanya, Alfian seperti pemuda dari masa lalu yang hilang, sopan, tulus, dan tahu menghargai orang lain. Tidak banyak gaya, tidak banyak mengeluh. Suatu sore, Alfian datang dengan wajah lelah. Bu, boleh duduk sebentar? Di kamar pengap banget. Masuk, Van. Mau minum apa? Es jeruk ada, teh juga ada. Teh aja, Bu. Yang manis, biar hidup saya agak semangat. Katanya sambil duduk di kursi kayu dekat dapur. Yanti menuang teh ke gelas besar dan menyodorkannya. Kamu capek banget. Besok ujian terakhir, Bu. Laporan akhir juga belum semua. Selesai. Kepala rasanya mau meledak. Yanti duduk di depannya, menyandarkan tubuh ke kursi. Kamu bisa, Van. Saya percaya itu. Alfian menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kalau ibu yang ngomong rasanya yakin. Kata-kata itu singkat, tapi menancap di hati Yanti. Ia tidak langsung menjawab, hanya beranjak ke dapur dan mengambil pisang goreng yang baru matang. Ini biar tambah semangat. Obrolan berlanjut. Kali ini lebih santai. Alfian mulai terbuka soal keluarganya, tentang ibunya yang masih jualan di depan sekolah, tentang adik bungsunya yang baru masuk SMA dan butuh biaya banyak. Ia tidak mengeluh, hanya cerita. Tapi Yanti bisa lihat beban di matanya. Kamu pernah mikir berhenti kuliah? Tanya Yanti pelan. Pernah, waktu semester 3. Tapi Bu Wati, dosen saya, bilang masa depan itu milik yang sabar. Jadi saya sabar. Yanti mengangguk pelan. Dalam hati, ia makin yakin, perasaan yang tumbuh itu bukan sekadar kagum. Alfian bukan cuma mahasiswa rajin, ia laki-laki dengan pondasi, kuat, sesuatu yang jarang ia lihat sejak suaminya meninggal. Satu hari, Yanti datang membawa 2 bungkus nasi goreng ke kamar Alfian. Ia tidak biasa ke kamar penghuni tanpa alasan jelas, tapi malam itu ia merasa perlu. Lagi ngerjain apa? Tanyanya sambil menyerahkan nasi bungkus. Coding laporan akhir, Bu. Komputernya sempat hang, bikin panik. Kalau sudah makan, biasanya ide keluar lagi, ujar Yanti. Alfian membuka bungkus nasi, mengangguk lalu tersenyum. Bu Yanti tahu nggak? Saya nggak pernah merasa punya rumah selama kuliah. Tapi tiap ibu datang bawa makanan, rasanya kayak di rumah sendiri. Kalimat itu membuat Yanti diam. Lama. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi hatinya terasa hangat. Sejak itu, hubungan mereka makin dekat. Tapi tidak pernah ada yang melewati batas.
Tidak ada genggaman tangan, tidak ada pelukan, hanya kedekatan yang tumbuh pelan-pelan. Yanti berhati-hati, begitu pula Alfian. Mereka seperti saling tahu bahwa hubungan ini belum waktunya dibicarakan, tapi juga tidak bisa diabaikan. Suatu pagi, Alfian datang membawa sekantong tahu isi. "Bu, ini buat sarapan. Ibu jangan terus-terusan masak buat saya. Sekali-sekali gantian." Yanti tertawa. "Tahu isi kayak gini, kamu bikin?" "Beli sih." Tapi niatnya tetap tulus. Yanti menerima dengan senyum. Hatinya berdebar. Bukan karena tahu isi, tapi karena perhatian itu. Beberapa penghuni kos mulai bergosip. Ada yang berbisik-bisik saat Yanti lewat. Ada yang senyum-senyum saat melihat Alfian keluar dari rumah besar. Tapi Yanti tidak peduli. Ini rumahnya. Ini hidupnya. Selama tidak ada yang dirugikan, biarlah orang berbicara. Suatu malam, saat listrik padam karena gardu rusak, semua penghuni kos keluar ke halaman. Ada yang duduk di tangga, ada yang main gitar. Alfian duduk di bawah pohon mangga sambil memainkan lagu lawas dengan gitar pinjaman. Yanti berdiri di balkon, mendengarkan. Lagu itu sederhana, suaranya juga tidak istimewa. Tapi malam itu terasa, wah indah. Seperti ada cahaya kecil di tengah gelap yang panjang. Ia sadar, perlahan-lahan, hidupnya tidak lagi sepi. Dan walau ia belum tahu kemana arah hubungan ini, ia tidak takut. Hari itu kampus Universitas Rukun Agawe Utomo ramai. Bendera dan umbul-umbul warna biru putih dipasang di mana-mana. Para mahasiswa berkumpul mengenakan toga. Wajah mereka penuh senyum lega. Termasuk Alfian, ia berdiri di halaman tengah bersama beberapa temannya, berfoto sambil tertawa. Di tangannya tergenggam map merah tua berisi ijazah yang telah ia perjuangkan selama 4 tahun. Keringat, lelah, malam-malam begadang. Semua seolah terbayar lunas. Yanti menyaksikan dari kejauhan. Ia datang mengenakan blus putih polos dan celana panjang. Tidak mencolok, tidak berdandan berlebihan. Tapi matanya berbinar saat melihat Alfian naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan lulusan dengan nilai tertinggi di jurusannya. Waktu acara selesai dan mahasiswa mulai bubar, Alfian berlari kecil menghampiri Yanti. "Bu, kok datang?" "Enggak, bilang-bilang," katanya sambil tersenyum lebar. Yanti mengangkat bahu. "Mau lihat sendiri anak kos saya jadi sarjana." Alfian mengangguk. "Makasih ya, Bu. Banyak banget yang saya pelajari selama tinggal di rumah ini. Bukan cuma urusan listrik dan AC. Kamu yang hebat, Van. Saya cuma bantu sedikit." Mereka lalu duduk di bangku taman kampus, tempat yang cukup sepi. Mahasiswa lain mulai pulang. Udara mulai dingin, tapi Yanti tidak merasa perlu jaket. Ada banyak hal di kepalanya saat itu. Alfian juga terlihat agak gelisah. Ia meremas-remas map di pangkuannya. Matanya memandang ke tanah, lalu menatap Yanti. "Bu Yanti," katanya perlahan. "Saya ada yang mau bilang." Yanti menoleh. "Apa?" Alfian menarik napas panjang. "Saya sebenarnya sudah lama nyimpan rasa sama ibu." Yanti diam. Tidak, kaget, tapi juga tidak langsung menjawab. "Saya tahu, ini mungkin aneh. Saya masih muda, belum punya apa-apa, ibu sudah mapan. Tapi setiap kali saya dekat ibu, saya merasa tenang. Rasanya seperti pulang." Yanti menunduk, hatinya berdebar, tapi ia tidak ingin salah langkah. "Van," katanya pelan. "Saya juga manusia. Saya bisa suka, bisa rindu, bisa takut. Dan jujur, saya pun merasa hal yang sama. Tapi, kamu yakin dengan perasaan ini?" Alfian mengangguk. "Saya bukan anak kecil, Bu. Kalau saya cuma main-main, saya nggak bakal bilang sekarang. Saya tahu orang lain bisa ngomong macam-macam. Tapi saya enggak peduli. Saya cuma mau jujur." Yanti tersenyum kecil. Senyum yang jarang muncul dalam hidupnya belakangan ini. "Kita jalanin pelan-pelan ya," katanya. "Kamu baru lulus, masih banyak yang harus kamu kejar." Alfian kembali mengangguk. "Saya siap, Bu." Malam itu mereka pulang bersama. Tidak ada genggaman tangan, tidak ada pelukan romantis. Tapi ada kejujuran yang akhirnya keluar.
dan itu cukup. Beberapa minggu kemudian, kabar kedekatan mereka mulai terdengar luas. Beberapa penghuni kos mulai pindah pelan-pelan. Katanya, merasa tidak nyaman. Ada juga yang terang-terangan menyindir. Pemilik kosnya naksir anak kos ya? Waduh. Kalau jodoh sih, tapi jangan yang jauh banget umurnya. Yanti mendengar semua itu. Kadang dari balik pintu, kadang lewat omongan tetangga yang mampir pura-pura menanyakan harga sewa kamar. Tapi ia tetap tenang, tidak membalas, tidak menjelaskan. Ia dan Alfian tetap seperti biasa. Makan bersama, berbincang di dapur, sesekali pergi belanja ke toko elektronik karena kulkas rusak lagi. Alfian mulai mencari pekerjaan, tapi setelah beberapa kali wawancara dan belum ada hasil, ia datang ke ruang makan dan membuka pembicaraan. Bu, saya enggak yakin mau kerja kantoran. Yanti menoleh. Mau buka usaha? Alfian mengangguk. Saya pengen buka usaha makanan cepat saji. Saya lihat peluangnya besar. Makanan cepat, harga terjangkau, kemasan rapi. Targetnya mahasiswa dan karyawan. Yanti menatap wajahnya. Kamu sudah pikirkan matang-matang? Sudah. Modalnya belum ada sih. Tapi saya bisa mulai dari kecil dulu. Yanti tidak langsung menjawab. Tapi malam itu ia membuka laci meja kerjanya, mengambil buku tabungan yang biasa ia gunakan untuk dana darurat. Ia menimbang-nimbang. Bukan karena tidak percaya pada Alfian, tapi karena ia ingin memberi bukan sekadar uang, melainkan kepercayaan. Besok paginya, ia menyerahkan map kecil kepada Alfian. Anggap ini sebagai mitra awal. Tapi kamu tetap harus bertanggung jawab. Catat, pengeluaran, kelola pembelian, dan jangan campur sama urusan pribadi. Alfian memeluk map itu. Makasih, Bu. Saya enggak bakal sia-siain kepercayaan ini. Yanti mengangguk. Saya tahu itu. Dan hari itu, mereka tidak hanya jadi dua orang yang saling menyukai, tapi dua orang yang mulai menata hidup bersama. Bukan karena cinta semata, tapi karena ada rasa saling percaya yang kuat. 3 bulan setelah Alfian resmi membuka gerai makanan cepat saji pertamanya, hidup Yanti terasa jauh berbeda. Rutinitasnya bukan lagi sekadar mengurus kos-kosan dan butik. Sekarang ia juga membantu Alfian mencatat bahan baku, mengatur jadwal belanja, bahkan ikut mencicipi beberapa resep baru. Gerai Alfian bernama Gurih Geprek makin ramai. Letaknya strategis, dekat kampus dan rumah sakit. Menu utamanya ayam geprek dengan level pedas beragam. Selain rasanya cocok di lidah mahasiswa, pelayanannya cepat, tempatnya bersih, dan yang terpenting, harganya terjangkau. Satu sore, saat mereka duduk berdua di teras rumah besar milik Yanti, Alfian menatap ke arah halaman sambil memainkan sendok. Bu, saya sudah lama pikirkan ini. Saya mau nikah sama ibu. Yanti menoleh cepat, lalu tertawa kecil. Beneran serius? Serius, Bu. Saya nggak mau kita terus-terusan jalanin pelan-pelan. Kalau saya belum punya banyak, itu bukan alasan untuk menunda. Saya sudah punya pekerjaan. Kita sudah saling percaya. Kenapa harus tunggu? Yanti terdiam. Lalu ia mengangguk. Kamu tanya aku, tapi belum datang ke rumah orang tua. Mereka sudah saya kasih tahu. Ibu saya senang banget. Katanya, yang penting kamu bahagia dan bisa hidup baik. Minggu depan saya ajak keluarga ke sini, ya? Dan seminggu kemudian, keluarga kecil Alfian datang ke rumah Yanti. Ibu Alfian tampak gugup tapi sopan. Ia membawakan wajik dan tape ketan, dibungkus kain batik. Tak ada formalitas berlebihan. Semua terasa hangat. Yanti pun menyambut dengan tangan terbuka. Pernikahan mereka digelar sebulan kemudian. Sederhana menurut Yanti, tapi tetap mewah menurut orang lain. Bertempat di aula hotel bintang 4, dengan dekorasi serba putih dan hijau pastel, tamu undangan dibatasi hanya 100 orang. Tapi yang dibicarakan tetangga jauh lebih banyak dari tamu yang hadir. Janda kaya nikah sama anak kos? Nggak malu? Kayak nggak ada pria seumur dia aja. Udah tua tapi nikah sama mahasiswa. Nanti jadi mainan doang tuh. Yanti mendengar semuanya. Bahkan 2 hari sebelum pernikahan, ia sempat duduk lama di kamar, menatap cermin. Ragu, takut, tapi juga sadar.
hidupnya tidak ditentukan oleh lidah orang. Pagi hari saat ia mengenakan kebaya putih dengan bordir sederhana, ia merasa mantap, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya ingin bahagia. Dan di altar itu, saat Alfian menggenggam tangannya dan mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, Yanti tahu, ia tidak salah pilih. Setelah menikah, Alfian pindah ke rumah besar Yanti. Bukan karena tidak punya tempat lain, tapi karena menurut Yanti, rumah itu memang untuk berbagi. Mereka menyusun jadwal baru. Alfian pergi ke gerai pagi hari, pulang sore. Yanti mengurus butik dan mengecek rumah kos setiap 2 hari sekali. Tapi hidup berdua tidak langsung mulus. Ada penyesuaian besar. Alfian yang terbiasa hidup serba pas, kadang kikuk saat melihat meja makan dipenuhi 3 lauk berbeda. Ia juga sering lupa kalau sekarang sudah tidak perlu menabung berhari-hari untuk beli sepatu. Tapi yang tidak berubah adalah sikapnya yang ringan tangan dan tak banyak tuntutan. Yanti pun tetap seperti dulu. Mandiri, tenang, tapi kini lebih sering tertawa. Kadang ia mendadak membuat kopi dan mengantar ke tempat kerja Alfian. Kadang ia hanya duduk di gerai dan membantu mencatat pesanan saat pegawai sedang sibuk. Namun, tetangga belum berhenti berbicara. Beberapa mantan penghuni kos yang pindah karena tidak setuju dengan hubungan mereka mulai menyebarkan cerita. Alfian itu cuma numpang hidup. Lihat aja, nanti kalau usaha jatuh, kabur tuh laki-laki. Janda sih, gampang dibohongi. Komentar itu menyebar, bahkan sampai ke telinga ibu-ibu pengajian dan tukang sayur di ujung jalan. Tapi anehnya, Alfian tidak terpancing. Ia justru semakin rajin bekerja. Ia tahu, hanya satu cara membungkam cibiran, bukti. Dan bukti itu mulai terlihat. Gerai Guri Geprek kini punya 2 cabang. Satu di dekat stasiun, satu lagi di belakang. Kampus swasta. Ia rekrut mahasiswa sebagai karyawan paruh waktu, dengan gaji harian yang adil. Ia juga membuat sistem pemesanan online sederhana lewat aplikasi pesan singkat. Penjualan naik drastis. Sementara itu, Yanti juga mulai membuka butik online. Produk-produknya dijual lewat media sosial, ditambah strategi promosi yang cerdas. Dalam 2 bulan, omzet naik 2 kali lipat. Di satu malam, setelah pulang dari gerai, Alfian memandangi rumah mereka. "Bu, kita udah sejauh ini ya?" Yanti memeluk lengannya. "Iya, dan masih banyak yang bisa dicapai. Kalau nanti kita punya anak, saya mau ajarin dia hal yang sama. Kalau mau dihormati, jangan banyak omong, banyak kerja aja." Yanti tersenyum. Dan meski dunia belum berhenti, bergosip, mereka berdua tidak goyah. Karena mereka tahu, cinta mereka bukan soal usia atau status, tapi soal saling mendukung, saling mempercayai, dan saling membesarkan langkah satu sama lain. Usaha Alfian dan Yanti sedang di puncak. Cabang ketiga Guri Geprek resmi dibuka di kawasan perkantoran, dan butiknya Yanti sudah kebanjiran pesanan untuk busana muslim menjelang Ramadan. Rumah besar mereka makin hidup dengan aktivitas harian. Pembantu yang semula hanya 1 orang, kini bertambah jadi 2. Gudang rumah bahkan dijadikan ruang produksi tambahan untuk stok butik. Namun, di balik semua itu, mulai muncul retakan kecil yang tak langsung kelihatan. Alfian mulai sering pulang larut malam. Bukan karena malas pulang, tapi karena gerai makin sibuk, dan ia ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Awalnya Yanti bisa memahami, tapi lama-lama, rasa khawatir tumbuh di pikirannya. Apalagi beberapa malam, Alfian pulang dengan wajah lelah, dan hanya menjawab seadanya. "Baru pulang?" tanya Yanti suatu malam saat jam hampir menunjukkan pukul 11. "Iya, maaf. Ada kendala di cabang stasiun, mesin pembayaran rusak, jadi harus diatasi langsung." Yanti hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia merasa mulai asing. Ia mencoba menepis rasa curiga, tapi nalurinya sebagai perempuan tak bisa dibohongi. Besok paginya, saat sarapan, ia bicara pelan. "Van, aku tahu kamu sibuk. Tapi jangan sampai rumah ini kayak hotel. Datang cuma buat tidur." Alfian diam sebentar, menatap piringnya. "Maaf, Bu. Saya enggak maksud begitu. Saya cuman pengen semuanya beres."
Bisnis ini berkembang cepat, saya harus jaga ritme. Yanti tidak membantah. Ia tahu benar kerja keras Alfian bukan pura-pura. Tapi tetap saja, perasaan diabaikan itu nyata. Ia pun mulai mengalihkan energi dengan lebih sibuk di butik. Kadang lembur sampai malam. Bahkan sesekali ikut pameran kecil. Di Malta ironisnya, saat mereka berdua sedang berhasil, justru waktu untuk berbicara dari hati ke hati makin jarang. Komunikasi jadi praktis. Soal stok, soal uang, soal pegawai. Tapi soal hati, hampir tak tersentuh. Sampai suatu sore, Yanti menemukan sesuatu di ruang kerja Alfian. Sebuah map coklat tua berisi rancangan proposal waralaba. Di situ tertera rencana ekspansi ke kota lain, dengan logo dan desain baru. Tapi yang membuat Yanti terdiam bukan isi proposalnya, melainkan fakta bahwa namanya tidak ada di situ sama sekali. Ia menutup map itu pelan, lalu duduk di kursi kerja Alfian. Hatinya tak meledak, tapi mengkerut. Ia bukan haus pengakuan, tapi merasa dilupakan. Padahal sejak awal, ia ikut memodali usaha itu. Ia yang pertama kali percaya Alfian bisa lebih dari sekadar tukang servis AC dan kulkas rusak. Malam harinya saat Alfian pulang, Yanti langsung bicara. Aku lihat proposal kamu tadi. Alfian sempat terkejut, tapi tak menyangkal. Oh iya, aku memang lagi rancang itu, tapi belum final. Kamu nggak cerita. Saya tunggu waktu yang pas. Takut ibu pikir saya terlalu ambisius. Yanti menatapnya tajam. Van, ini bukan soal ambisi. Ini soal kita. Aku bukan orang luar. Aku bukan investor diam-diam yang cuma setor modal tanpa suara. Alfian tertunduk. Maaf Bu, saya salah. Yanti menarik napas panjang. Aku dukung. Kamu tahu itu. Tapi jangan sampai kamu lupa siapa yang berdiri di sebelah kamu waktu belum ada siapa-siapa. Hening sejenak. Lalu Alfian menggenggam tangan Yanti. Saya enggak akan lupa. Saya cuma terlalu fokus ke depan, sampai enggak sadar ninggalin yang ada di samping. Percakapan malam itu jadi titik balik. Mereka sadar, keberhasilan bisa membuat orang lupa arah kalau tidak saling mengingatkan. Dan sejak itu, mereka sepakat untuk kembali meluangkan waktu. Setidaknya 1 hari dalam seminggu, hanya untuk mereka berdua. Tanpa bisnis, tanpa karyawan, tanpa rapat. Yanti juga minta satu hal penting. Setiap langkah besar dalam usaha, mereka bicarakan dulu, berdua. Tidak hanya untuk persetujuan, tapi untuk menjaga rasa memiliki. Retakan kecil itu tak sampai merobohkan rumah, tapi cukup jadi pelajaran bahwa dalam pernikahan, komunikasi bukan sekadar soal bicara, tapi mendengarkan, mengakui, dan menghargai. Dan malam itu, saat mereka duduk berdua di balkon atas, ditemani teh hangat dan angin pelan, Yanti merasa sedikit lega. Tidak semua masalah harus berujung pertengkaran. Kadang cukup duduk, saling menatap, dan berkata, "Aku masih di sini." Awalnya tidak ada yang mencurigakan dari pria bernama Dion itu. Usianya sekitar 35, gaya bicaranya cepat, penampilannya rapi dan percaya diri. Ia datang sebagai konsultan bisnis yang dikenalkan oleh salah satu pelanggan tetap gurih geprek. Alfian sempat ragu menerima kerjasama, tapi setelah 2 kali pertemuan dan melihat presentasi Dion soal sistem franchise dan perluasan jaringan usaha, Alfian mulai tertarik. Dion terlihat berpengalaman dan punya koneksi banyak. Ia menawarkan jalur ekspansi cepat ke 5 kota sekaligus. Ini langkah besar, kata Dion saat bertemu Alfian di kafe dekat kampus. Kamu punya produk bagus, harga masuk akal, dan sistem yang tinggal dipoles. Kita bisa buka 50 cabang dalam 2 tahun kalau kamu serius. Alfian sempat terdiam. 50 cabang bukan angka kecil, tapi ia memang ambisius. Apalagi, sekarang semuanya terasa mungkin. Beri saya waktu pikirkan dulu, jawab Alfian. Dion mengangguk sambil tersenyum tipis. Waktu adalah uang, Alfian. Tapi ya, saya tunggu. Jangan terlalu lama. Malam harinya Alfian menceritakan soal Dion ke Yanti. Tapi respons Yanti tidak seantusias yang dia harapkan. Kamu yakin dia bisa dipercaya? Dia punya rekam jejak. Bahkan dulu bantu satu warung mie instan jadi brand besar di Jogja. Yanti menggeleng. Bukan soal rekam jejak.
Instingku nggak enak aja. Orang terlalu mulus kadang menyembunyikan sesuatu. Bu, ini peluang besar. Aku nggak bilang kita langsung masuk, tapi minimal kita dengar. Bisnis kita butuh berkembang. Yanti tidak membantah. Ia tahu Alfian sudah terlalu dalam di dunia, usahanya sekarang. Tapi diam-diam, ia mulai mencari tahu soal Dion. Lewat internet, lewat kenalannya di komunitas bisnis, bahkan lewat satu rekan butik yang suaminya pernah ikut proyek Dion. Dan dari semua itu, satu benang merah muncul. Dion tidak selalu bersih. Beberapa proyek gagal dan meninggalkan utang. Beberapa kerja sama berakhir di pengadilan. Tapi semuanya dibungkus rapi. Tidak viral, tidak terdengar. Tapi cukup jadi alarm. Yanti membawa informasi itu ke Alfian seminggu kemudian. Aku nggak minta kamu tolak, tapi kamu harus hati-hati. Orang, ini bukan sembarangan. Banyak kerja samanya yang berakhir nggak jelas. Alfian terlihat tidak senang. Bu, saya bukan anak kecil. Saya tahu cara jaga diri. Saya enggak akan tanda tangan apapun sebelum jelas. Yanti diam. Ia tidak ingin bertengkar. Tapi sejak itu Alfian mulai berubah. Tidak besar, tapi cukup terasa. Ia lebih sering diskusi dengan Dion daripada dengan Yanti. Bahkan beberapa keputusan penting, seperti menambah pegawai baru dan beli peralatan, dilakukan tanpa membahas bersama. Yanti tahu, itu bukan karena Alfian tidak sayang, tapi karena ia sedang dikejar impian, dan saat orang sedang mengejar sesuatu, kadang lupa siapa yang menonton dari jauh. Dan Dion, ia pelan-pelan mulai mempengaruhi cara pikir Alfian. Kalau kamu terus tanya istrimu untuk setiap keputusan, kamu enggak akan pernah maju cepat. Ucap Dion suatu sore, sambil menyulut rokok. Kamu CEO, bukan anak kos lagi. Alfian tertawa, kecil, walau hatinya tidak setuju sepenuhnya. Namun, ucapan itu menancap di pikirannya. Dan sejak hari itu, Alfian mulai mengambil jarak dari semua yang menurutnya memperlambat laju. Termasuk dari Yanti. Di rumah, Yanti makin sering duduk sendiri. Di ruang makan, menatap meja makan panjang yang kini jarang terisi penuh. Pembantu pun mulai bertanya pelan-pelan. Ibu baik-baik saja? Ia hanya menjawab, saya cuma capek. Tapi capek itu bukan soal tubuh. Lebih pada rasa ditinggal, pelan-pelan, dalam rumah yang dulu terasa hangat. Dan titik puncaknya terjadi saat Yanti tahu Alfian akan ikut pameran waralaba di Jakarta selama 3 hari bersama Dion, tanpa memberitahu lebih dulu. Aku tahunya dari Instagram orang lain, kata Yanti sambil menunjukkan tangkapan layar. Alfian yang baru pulang dari gerai, terlihat bingung. Maaf, aku lupa kasih tahu. Dion yang urus semua. Aku pikir enggak, penting kamu tahu detailnya. Van, aku ini istrimu, bukan resepsionismu. Apa kamu nggak lihat ini udah kebablasan? Alfian tidak langsung menjawab. Tapi ia tahu, Yanti benar. Orang ketiga tidak selalu perempuan. Kadang dia datang dalam bentuk ambisi, rekan kerja, atau teman baru yang membuat seseorang merasa hebat dan tak terkalahkan. Dan Dion, dalam semua ucapannya yang manis, sedang menjauhkan Alfian dari rumahnya sendiri. Di malam itu, mereka tidak bertengkar. Tapi ada jarak yang tak lagi bisa disembunyikan. Dan Yanti tahu, ini bukan soal Dion semata. Ini soal Alfian yang harus memilih, rumah atau ambisi. Pameran waralaba di Jakarta yang Alfian ikuti ternyata bukan sekadar pameran. Di sana, Dion memperkenalkan Alfian sebagai co-founder muda paling menjanjikan di industri makanan cepat saji. Mereka tampil di panggung kecil di depan para investor yang tertarik masuk ke jaringan bisnis baru. Alfian, yang awalnya gugup, makin percaya diri karena sambutan yang hangat. Lihat kan, saya bilang juga apa? Kamu punya potensi gede, kata Dion usai sesi diskusi. Tapi di balik euforia itu, Yanti duduk di ruang tengah rumah mereka, membaca email dari supplier butik yang mengabarkan keterlambatan pengiriman bahan impor. Ia menanggapi dengan tenang, tapi hatinya tidak. Bukan soal bahan telat, tapi soal suaminya yang sudah 2 hari tidak memberi kabar. Bahkan hanya untuk bertanya, "Kamu sudah makan?"
Hari ketiga, barulah Alfian menelepon. Suaranya cerah, penuh cerita soal minat investor, calon lokasi baru, dan potensi kerja sama dengan grup usaha besar. Tapi Yanti tidak terlalu ikut bergairah. Ia hanya menjawab secukupnya. Kapan pulang? Besok siang. Kayaknya sore. Dion ngajak ketemu klien satu lagi. Tapi nanti aku kabarin lagi ya. Dan Yanti tahu, itu berarti jangan berharap, sepulang. Dari Jakarta, Alfian membawa oleh-oleh, tapi tidak membawa dirinya yang lama. Ia semakin sering keluar rumah, bahkan di hari Minggu. Pagi-pagi sudah pergi, malam baru pulang. Sekali waktu ia tidur di kantor, katanya lembur menyusun laporan investor. Yanti tidak lagi protes. Tapi ia mencatat semua itu, dalam diam. Hubungan, mereka perlahan berubah. Dari suami istri yang dulu saling bantu, jadi seperti dua rekan kerja beda divisi. Berbincang hanya kalau perlu, tidak ada lagi obrolan panjang saat sarapan, tidak ada lagi rencana spontan akhir pekan, tidak ada lagi duduk bareng menonton TV malam hari. Dan saat Yanti mencoba bicara, Alfian seperti punya tembok sendiri. Aku tahu kamu sibuk, Van, tapi jangan sampai kamu enggak sadar, rumah ini udah kayak hotel. Alfian hanya menjawab, kita lagi bangun masa depan, Bu. Nanti juga semua kembali normal. Tapi Yanti tahu, tidak ada yang akan kembali seperti semula kalau tidak ada yang berubah sekarang. Pada suatu malam, Yanti dihubungi oleh seorang wanita bernama Lely. Ia mengaku mantan rekan kerja Dion dari proyek Waralaba sebelumnya. Dengan suara pelan tapi tegas, Lely mengatakan bahwa Dion sedang dalam proses investigasi hukum terkait penipuan investasi. Beberapa investor dirugikan, dan Dion sempat menghilang beberapa waktu lalu. Yanti duduk lama setelah telepon itu. Ia merasa semua intuisi yang selama ini ia tahan ternyata benar. Ia cetak semua dokumen tentang Dion yang ia kumpulkan diam-diam. Ia tahu Alfian mungkin akan marah, tapi lebih baik marah sekarang daripada jatuh lebih dalam. Malam itu, saat Alfian pulang, Yanti meletakkan map berisi semua dokumen itu di meja makan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk map itu. Alfian membukanya, membaca perlahan. Wajahnya berubah, tidak langsung bicara. Hanya menatap kosong ke dinding. Ini maksudnya apa? Tanyanya akhirnya. Artinya kamu harus sadar. Kamu sedang berjalan dengan orang yang bisa menjatuhkan semuanya. Saya udah terlalu jauh masuk, Bu. Investor udah taruh uang. Yanti mendekat. Kamu belum terlalu jauh untuk balik arah. Tapi kalau kamu terus maju, nanti yang rusak bukan cuma bisnismu, tapi juga rumah tangga ini. Alfian tidak menjawab. Ia hanya duduk diam. Untuk pertama kali dalam beberapa minggu, ia terlihat bingung, benar-benar bingung. Seperti seseorang yang sadar, ia telah menyeberang terlalu jauh, dan kini ragu bisa balik. Esok paginya, Yanti bangun, lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan, seperti biasa. Tapi ia tidak menunggu Alfian turun. Ia hanya meninggalkan sepiring nasi goreng dan segelas teh di meja, lalu berangkat lebih awal ke butik. Di ponselnya, ia mengirim satu pesan pendek. Aku sudah bantu sejauh ini. Sisanya kamu yang tentukan. Rumah ini, atau mimpi yang kamu kejar sendirian. Dan di kursi makannya, Alfian duduk sendirian, menatap sarapan yang tak disentuh. Tidak ada lagi senyum pagi dari Yanti. Tidak ada tanya, hari ini kemana? Tidak ada pelukan singkat sebelum berpisah. Kadang, kehilangan itu tidak datang dalam bentuk drama besar, tapi dalam bentuk keheningan yang makin hari makin pekat. Dan kalau dibiarkan, rumah yang hangat bisa menjadi tempat paling asing di dunia. Alfian duduk di dalam mobil selama 15 menit, padahal mesin sudah dimatikan. Rumahnya ada di depan mata, tapi rasanya seperti tempat asing. Beberapa minggu terakhir ia pulang hanya untuk tidur. Kadang bahkan tidak sempat bicara dengan Yanti. Hari ini pun ia tak tahu apakah istrinya sedang di butik, di rumah, atau mungkin sudah pergi tanpa meninggalkan pesan. Ponselnya penuh pesan dari Dion. Singkat-singkat, tapi mendesak. Investor nunggu kabar. Kita harus segera kasih progres. Jangan banyak mikir, Van. Maju aja. Tapi sekarang, suara Dion tidak lagi terdengar seperti nasihat.
Lebih seperti desakan, tekanan, paksaan. Alfian turun dari mobil, berjalan masuk ke rumah. Sepi. Tidak ada suara langkah Yanti. Tidak ada suara televisi. Bahkan pembantu pun sedang keluar belanja ke pasar. Ia masuk ke kamar. Di meja rias Yanti, ada satu amplop coklat tertutup dan di bagian depan tertulis, "Untuk dibaca jika kamu masih peduli." Tangan Alfian bergetar saat membukanya. Isinya bukan surat cinta, tapi daftar. Daftar hal-hal yang selama ini Yanti lakukan diam-diam demi membantu dirinya. Menghubungi supplier bahan baku saat terjadi keterlambatan, membayar listrik 3 bulan penuh kantor cabang baru tanpa diminta. Menggaji 2 pegawai magang yang Alfian rekrut mendadak, menyelesaikan tagihan BPJS karyawan yang Dion lupakan, mencarikan notaris untuk urusan dokumen legal perusahaan. Di bagian bawah, ada satu kalimat pendek. "Aku tidak ingin semua yang aku bantu jadi beban. Tapi jangan juga kamu pura-pura tidak tahu bahwa kamu pernah punya rumah yang dibangun berdua." Alfian duduk di tepi ranjang. Diam. Ia sadar, semua pencapaian yang ia banggakan belakangan ini tidak sepenuhnya hasil kerja kerasnya sendiri. Yanti ada di sana, tapi dari balik layar. Tanpa pamrih. Tanpa menuntut. Dan yang lebih menyakitkan, ia bahkan tidak sempat bilang terima kasih. Siang itu, Alfian mendatangi kantor Dion. Mereka punya janji untuk bertemu investor dari Surabaya, tapi begitu masuk, Alfian langsung melempar map ke meja Dion. "Mulai hari ini, saya keluar dari proyek ini." Dion mengernyit. "Kamu gila, kita udah jalan sejauh ini." "Saya sadar. Tapi saya juga sadar, kalau saya lanjut, saya bakal kehilangan lebih dari bisnis. Saya bakal kehilangan istri saya, rumah saya." Dion tertawa pendek. "Kamu terlalu baper. Urusan rumah tangga jangan dicampur sama bisnis." Alfian berdiri. "Kalau bisnis bikin saya lupa jadi manusia, saya lebih baik jadi penjual ayam geprek biasa." Ia pergi tanpa menunggu balasan. Sore harinya, Alfian berdiri di depan butik Yanti. Ia tidak langsung masuk. Ia melihat dari kaca, Yanti sedang duduk di meja kasir, berbicara dengan 2 pegawai perempuan. Ia terlihat letih, tapi tetap tersenyum. Alfian menatap lama. Ia rindu wajah itu. Rindu tenang yang dulu ia abaikan. Ia masuk perlahan. Yanti kaget, tapi tidak berkata apa-apa. Alfian berdiri di depannya. Tidak ada pengantar panjang. "Aku putuskan keluar dari proyek Dion. Aku salah. Aku terlalu dengar orang luar, sampai lupa siapa yang dari awal percaya sama aku." Yanti menatapnya. Wajahnya datar, tapi matanya berkaca-kaca. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Alfian mengangguk. "Aku nggak mau semua ini sukses tapi kamu pergi." Suasana hening. Lalu Yanti berdiri, mengambil 1 gelas air, menyerahkannya ke Alfian. "Kalau begitu, mulai lagi dari awal. Tapi kali ini, jangan jalan sendirian." Alfian menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti beban besar yang akhirnya diletakkan. Ia tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya sekaligus. Tapi ia tahu, asal ia dan Yanti kembali satu tim, pelan-pelan mereka akan bisa. Malam itu, mereka makan malam berdua. Tidak mewah, hanya nasi, ayam goreng, dan sambal terasi buatan Yanti. Tapi rasanya lebih nikmat daripada semua makanan mahal yang pernah disajikan dalam pameran bisnis. "Terima kasih sudah enggak pergi," kata Alfian sambil tersenyum. Yanti menjawab ringan, "Kalau aku pergi, siapa yang mau urusin AC kamarmu yang suka mati tiap minggu?" Mereka tertawa. Untuk pertama kali setelah sekian lama, rumah itu terasa seperti rumah lagi. Dan kadang, kemenangan terbesar bukan soal jumlah cabang yang dibuka atau omset yang meningkat, tapi soal keberanian mengakui kesalahan dan memilih pulang ke tempat yang paling berarti. 2 minggu setelah Alfian keluar dari proyek Dion, rumah mereka mulai kembali hangat. Tidak ada lagi suasana dingin saat sarapan. Tidak ada lagi saling diam di malam hari. Tapi bukan berarti semuanya langsung baik-baik saja. Setelah keluar dari proyek, Alfian kehilangan banyak.
jaringan, akses modal, dan kepercayaan sebagian rekan bisnis. Ia memutuskan kembali ke awal. Membuka satu cabang makanan cepat saji miliknya sendiri, tanpa mitra, tanpa janji manis investor. Hanya ada satu meja kasir, 4 kursi, dan satu banner sederhana. Ayam lalapan Mas Van. Gurihnya bikin kangen. Nama mereknya Norak, Van, kata Yanti saat melihat spanduk pertama. Tapi jujur, sahut Alfian santai. Aku cuman pengin jual makanan enak, bukan mimpi palsu. Dan benar saja, meski sederhana, warung kecil itu selalu ramai. Alfian yang turun langsung ke dapur, menyapa pelanggan, dan mencatat pesanan. Setiap hari, ia menyisihkan waktu khusus untuk belajar resep baru, termasuk dari ibu kos lama yang dulu sering masak buat penghuni. Di sisi lain, butik Yanti berkembang stabil. Ia tidak tergesa menambah cabang, tapi memperbaiki sistem di dalam. Ia mulai melibatkan 2 mahasiswa magang dari Universitas Rukun Agawe Utomo untuk urusan pemasaran digital. Di sela sibuknya, ia tetap menyempatkan menengok warung Alfian. Suatu siang, Yanti duduk di salah satu kursi plastik warung. Ia memperhatikan Alfian dari jauh. Tidak glamor. Tidak ada jas rapi. Tapi justru di situ ia melihat pria yang dulu ia kagumi. Yang jujur, kerja keras, dan tidak malu jadi dirinya sendiri. Ada pelanggan komplain tadi? Tanya Yanti saat Alfian duduk sebentar. Ada. Sambalnya kurang pedas katanya. Besok tak tambahin rawit setan, biar kapok. Jawab Alfian sambil tertawa. Yanti ikut tertawa. Kamu tahu nggak, warung kamu ini jadi bahan cerita di grup ibu-ibu kos. Mereka suka beli terus cerita ke yang lain. Yang penting bukan gosip. Tentang kita kan? Tanya Alfian. Yanti mengangkat bahu. Namanya juga tetangga. Tapi sekarang lebih banyak yang salut. Mereka bilang, kamu cocok jadi suamiku. Alfian terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tahan. Makasih, Yan. Buat semuanya. Malam harinya, Alfian mengajak Yanti makan di sebuah warung tenda dekat kampus. Mereka dulu. Tempat itu sederhana, dengan tikar plastik dan lampu temaram. Dulu, mereka sering makan di situ saat masih berteman. Masih inget nggak dulu kita makan di sini waktu kamu traktir aku karena bantuin betulin kulkas kos? Yanti mengangguk. Traktiran paling murah tapi paling ngena. Mereka duduk lama, membicarakan masa lalu. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mengingat dari mana mereka mulai. Bahwa semua yang sekarang mereka miliki, bukan datang dari instan, tapi dari proses yang kadang menyakitkan. Aku nggak nyesel nikah sama kamu, kata Yanti tiba-tiba. Alfian menoleh, kaget. Ia pikir Yanti hanya bicara soal menu yang mereka pesan. Meskipun kita sempat hampir kehilangan arah, lanjut Yanti. Tapi aku lihat sekarang kita lebih kuat. Alfian menggenggam tangan istrinya. Aku juga nggak nyesel. Aku cuma nyesel nggak sadar lebih cepat. Beberapa hari kemudian, kabar tentang proyek Dion yang disegel polisi muncul di berita lokal. Banyak investor melapor. Ternyata, bukan hanya data keuangan yang dimanipulasi, tapi juga legalitas beberapa cabang yang belum berdiri sudah diklaim aktif. Yanti hanya mengirim tautan berita itu ke Alfian. Tidak ada komentar. Alfian hanya menjawab satu kata, untung. Dan mereka tahu, untung bukan hanya soal uang yang tidak hilang, tapi tentang pilihan yang tepat di waktu yang sempit. Akhir bulan, butik Yanti menggelar promo besar. Warung Alfian juga membuat diskon khusus mahasiswa. Mereka mulai bekerja sama dalam cara kecil. Yanti mendesain kemasan baru untuk warung, dan Alfian menyediakan catering makan siang untuk staf butik. Kita kayak partner bisnis sekarang ya, kata Yanti sambil menyusun paket nasi kotak. Partner cinta juga, jangan lupa, jawab Alfian dengan senyum lebar. Dan di tengah kesederhanaan itu, mereka merasa lebih kaya dari sebelumnya, bukan karena uang, tapi karena rasa saling percaya yang tumbuh kembali. Kadang, untuk menemukan arah yang benar, kita harus sempat tersesat. Untuk menyadari nilai sebuah rumah, kita harus hampir kehilangan atapnya. Dan untuk jadi pasangan yang kuat, kita harus belajar saling menunggu, bukan saling meninggalkan.
Pagi itu, Yanti bangun lebih awal, bukan karena alarm, tapi karena suara burung di luar jendela dan sinar matahari yang menyusup lewat tirai. Ia menoleh ke samping, melihat Alfian masih tidur dengan mulut sedikit terbuka, tidur nyenyak tanpa beban. Butik hari ini libur, warung pun tutup. Mereka sepakat mengambil 1 hari penuh untuk diri mereka sendiri. Tanpa rapat, tanpa laporan penjualan, tanpa pelanggan, Yanti turun ke dapur. Ia membuat sarapan sederhana, nasi goreng kampung, telur mata sapi, dan teh manis hangat. Meja makan tidak mewah, tapi aroma rumah terasa sangat nyata. Alfian muncul sambil mengucek mata, duduk tanpa bicara, lalu menatap Yanti lama. "Pagi, ibu kos," katanya pelan, sambil tersenyum. Yanti terkekeh. "Pagi, mas mahasiswa." Mereka makan berdua sambil menyalakan lagu lama dari ponsel. Lagu yang dulu sering diputar di radio kamar kos. Tidak ada hal besar yang terjadi pagi itu. Tapi justru momen kecil seperti ini yang mereka rindukan sejak lama. Setelah sarapan, mereka duduk di teras. Alfian membawa 2 cangkir kopi. Di depan rumah, deretan motor mahasiswa kos berjejer rapi. Beberapa penghuninya menyapa dari kejauhan. "Kadang aku masih nggak percaya kamu sekarang suamiku," kata Yanti tiba-tiba. "Kalau kamu masih nggak percaya, sini aku tunjukin surat nikahnya," jawab Alfian bercanda. Yanti tertawa, tapi ada haru di matanya. Ia tidak pernah menyangka pernikahan yang dulu dianggap gegabah oleh banyak orang justru jadi titik balik hidupnya. Ia yang dulu dicibir karena menikahi pemuda biasa, kini berdiri di samping lelaki yang membuatnya bangga bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan dan kemauan belajar. Alfian meraih tangan Yanti. "Kita udah jatuh, Yan. Udah sempat hampir pecah juga. Tapi lihat sekarang. Kita malah jadi lebih kuat dari sebelumnya." Yanti menatap suaminya, mengangguk pelan. "Iya, dan aku nggak akan minta pasangan lain." Siang hari, mereka mengunjungi kampus Universitas Rukun Agawe Utomo. Bukan untuk urusan akademik, tapi menghadiri undangan sebagai pembicara tamu di kelas kewirausahaan. Mahasiswa-mahasiswa duduk rapi, beberapa terlihat kaget saat mengetahui pasangan sederhana di depan mereka adalah pemilik warung makan yang viral dan butik yang terkenal di media sosial. Alfian bercerita soal kegagalannya bersama Dion. Yanti bercerita soal bagaimana ia memulai usaha butik dari 1 rak baju di kamar. Mereka tidak menggunakan slide mewah, tidak ada grafik rumit, hanya cerita jujur dari hati. "Kalau kalian bangun bisnis untuk terlihat keren, kalian akan cepat capek," kata Yanti. "Tapi kalau kalian bangun bisnis karena cinta sama prosesnya, kalian nggak akan pernah berhenti belajar." Alfian menambahkan, "Dan jangan pernah malu mulai dari nol. Bahkan saya dulu ngojek antar pesanan sendiri, sambil bawa termos sambal di tas. Suara tawa memenuhi ruangan. Tapi tawa itu hangat, bukan mengejek, tapi menghormati." Sebelum meninggalkan ruangan, seorang mahasiswa perempuan mendekat. "Bu Yanti, Pak Alfian, saya juga anak kos di rumah ibu dulu. Terima kasih ya. Dulu saya malu bilang orang tua saya cuma buruh cuci. Tapi lihat kalian, saya jadi percaya orang biasa pun bisa punya mimpi besar." Yanti memeluk gadis itu. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Sore harinya mereka kembali ke rumah. Di meja ruang tamu ada 1 kotak kecil. Saat dibuka, isinya album foto yang dicetak staf butik dari momen-momen usaha mereka. Dari warung pertama, rak baju pertama, hingga undangan ke kampus. Yanti dan Alfian membalik halaman 1 persatu. Lalu di halaman terakhir, ada foto rumah kos mereka. Di bawahnya tertulis tulisan tangan. Rumah ini bukan cuma tempat tinggal, tapi saksi 2 orang yang bertumbuh, gagal, bangkit, dan saling memilih lagi setiap hari. Alfian menutup album itu perlahan. "Yan, besok kita cat ulang rumah ini. Biar makin baru, tapi tetap kita." Yanti mengangguk. "Tapi catnya jangan warna norak ya." Alfian tertawa. Dan begitu saja, hari itu berakhir. Tanpa pesta, tanpa kejutan mewah. Tapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Karena mereka tahu, rumah yang sebenarnya bukan terletak di dinding atau atap, tapi di hati yang saling menjaga. Bukan akhir yang dramatis,
tapi akhir yang sederhana. Dan itu cukup. 3 bulan setelah hari istimewa mereka di kampus, kehidupan Yanti dan Alfian kembali dalam ritme yang stabil. Tapi kali ini berbeda. Tidak hanya sibuk membangun bisnis, mereka juga mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar penghasilan, masa depan keluarga. Yanti duduk di ruang tengah, memegang sebuah buku panduan adopsi. Di depannya, Alfian mengaduk teh hangat dengan pelan. "Kamu yakin mau jalanin ini?" tanya Yanti. Pelan. Matanya belum lepas dari halaman yang dibacanya. Alfian menatap istrinya. "Yakin. Tapi kamu harus juga yakin. Aku nggak mau kamu melangkah cuma karena ingin bahagiain aku." Yanti menutup bukunya. Ia menarik napas pelan. "Aku pernah berpikir jadi ibu harus lewat kehamilan. Tapi sekarang aku sadar, jadi ibu itu soal hati. Kalau ada anak yang bisa kita peluk, kita didik, kita sayangi, kenapa tidak?" Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Mereka sempat konsultasi ke banyak tempat, bertemu dengan beberapa yayasan, dan bahkan sempat mengurungkan niat saat birokrasi terasa terlalu berbelit. Tapi sesuatu dalam hati mereka mendorong untuk tidak berhenti. 3 minggu kemudian, mereka mengunjungi sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Tempat itu jauh dari kesan mewah, tapi penuh tawa anak-anak. Saat mereka tiba, beberapa anak langsung berlari ke halaman, menyambut tamu baru seperti menyambut keluarga lama. Salah satu anak, perempuan kecil berumur sekitar 6 tahun, menarik perhatian Yanti. Bukan karena penampilannya, tapi karena caranya duduk diam di sudut, menggambar sendiri, tak terusik riuh di sekelilingnya. "Namanya Aisyah," kata kepala panti. "Pendiam, tapi cerdas. Jarang mau dekat dengan orang baru." Yanti mendekat, duduk di sebelah Aisyah tanpa mengucap sepatah kata pun. Ia hanya memperhatikan gadis kecil itu menggambar rumah. "Aku suka rumah yang ada banyak jendelanya," kata Aisyah pelan. "Kenapa?" tanya Yanti. "Biar nggak terasa sempit. Biar bisa lihat langit." Hari itu mereka tidak membawa pulang siapa pun. Tapi dalam perjalanan pulang, Yanti hanya berkata satu hal kepada Alfian. "Dia anak kita." Proses adopsi berjalan lambat. Ada dokumen, pemeriksaan, wawancara, hingga kunjungan ke rumah. Tapi setiap kali Yanti hampir kehabisan tenaga, Alfian ada di sampingnya. Ia yang menyiapkan teh hangat saat Yanti lelah. Ia yang menenangkan saat birokrasi terasa membingungkan. Dan akhirnya, 6 bulan setelah kunjungan pertama mereka, Aisyah resmi menjadi bagian dari keluarga. Hari pertama Aisyah pindah ke rumah, semua terasa canggung. Ia hanya duduk di pojok kamar, memeluk boneka kecil yang diberikan Alfian seminggu sebelumnya. "Boleh aku peluk?" tanya Yanti malam itu saat akan menidurkannya. Aisyah diam sebentar, lalu mengangguk pelan. Pelukan pertama itu bukan pelukan penuh air mata, tapi pelukan yang seperti membuka pintu. Sejak malam itu, Aisyah mulai bicara lebih banyak. Tentang mimpi jadi dokter. Tentang keinginannya punya kamar warna ungu. Tentang harapan sederhana. Ingin ada orang yang menunggunya pulang sekolah. Dan Yanti menyadari ada ruang di hatinya yang selama ini kosong, kini terisi dengan utuh. Suatu sore, Alfian duduk bersama Aisyah di teras. Mereka bermain tebak-tebakan sambil makan keripik singkong. "Kamu tahu nggak, kenapa aku kasih nama warungku ayam lalapan Mas Van?" Aisyah menggeleng. "Soalnya, dulu ibu kamu sering bilang aku norak. Tapi sekarang dia yang paling sering makan di sana." Aisyah tertawa. Tawa renyah yang mengisi rumah mereka dengan kebahagiaan. Yanti memperhatikan dari dapur, tersenyum kecil. Ia tidak lagi hanya ibu kos, atau pemilik butik, atau istri dari pemuda sederhana yang dulu bantu betulin kulkas. Ia kini adalah seorang ibu. Seorang perempuan yang jatuh, bangkit, dan membangun rumahnya sendiri dari nol. Rumah yang tidak megah, tapi penuh cahaya. Karena banyak jendelanya. Dan di jendela itu, ada 3 wajah yang kini saling menatap, saling menjaga. Mereka tidak pernah sempurna. Tapi mereka saling memilih.
setiap hari. Itu cukup. Waktu berlalu seperti aliran air. Tidak terasa. 3 tahun sudah berlalu sejak hari Aisyah pertama kali datang ke rumah mereka. Pagi itu, Yanti berdiri di depan kaca butik miliknya. Tangan kirinya memegang buku laporan penjualan. Tangan kanannya memegang segelas kopi. Di luar, para pelanggan mulai berdatangan seperti biasa. Ia bukan lagi ibu kos yang sering khawatir soal AC rusak atau kulkas mati. Ia kini pemilik butik dengan 2 cabang baru, dan tetap menjadi ibu rumah tangga yang bangun lebih awal dari semua orang di rumah. Di sudut butik, terpajang foto besar. Yanti, Alfian, dan Aisyah duduk di teras rumah. Semua tersenyum. Di bawah, foto itu ada tulisan, "Rumah bukan tempat tinggal. Rumah adalah tempat kita selalu ingin kembali." Di tempat lain, Alfian baru saja selesai mengecek dapur pusat untuk bisnis makanannya. Ia sudah tidak turun langsung seperti dulu, tapi tetap rutin menyapa tim dapur, memastikan semua berjalan baik. Di setiap meja, ada cerita kecil tentang perjuangan. Tentang ayam goreng yang dulu ia goreng sendiri, sambal yang dulu ia racik dari resep warisan almarhum ibunya. Setelah itu, ia mengantar Aisyah ke sekolah. Kini gadis itu duduk di bangku kelas 3 SD. Sudah mulai cerewet, suka berargumen soal warna kaos kaki, dan belajar membuat bekal sendiri. "Ayah, nanti sore pulangnya, jangan telat. Aku ada pentas seni. Jadi peran utama," kata Aisyah serius sambil menggigit roti. Alfian mencubit pipinya. "Tenang, ayah udah siapin kamera dari semalam." Mereka tertawa bersama di dalam mobil, seperti biasa. Sore harinya, Yanti dan Alfian duduk di kursi penonton. Aula sekolah penuh sesak oleh orang tua dan guru. Anak-anak tampil satu persatu, mengenakan kostum berwarna-warni. Ketika Aisyah muncul di atas panggung, mengenakan pakaian sederhana sebagai tokoh utama cerita rakyat, Yanti tak bisa menahan air matanya. Bukan karena bangga, tapi karena merasa bersyukur. Dulu ia pernah takut. Takut menikahi lelaki muda yang tidak punya apa-apa. Takut ditinggalkan lagi, takut berjuang sendiri. Tapi ternyata, kebahagiaan tidak datang dari hal-hal besar. Tidak datang dari pesta mewah atau status sosial, tapi datang dari keberanian memilih yang sederhana, tapi tulus. Alfian menggenggam tangan Yanti saat Aisyah menyelesaikan monolognya. Ia berbisik pelan, "Aku nggak tahu hidup bisa sebaik ini." Yanti menatap suaminya. "Kita baik karena kita pernah jatuh, dan kita belajar." Malamnya setelah Aisyah tidur, mereka duduk di teras. Tempat yang dulu jadi saksi banyak hal. Dari ngobrol soal kulkas rusak sampai mimpi masa depan, Alfian memeluk Yanti dari samping. Udara malam terasa hangat. "Menurutmu, apa yang paling berubah dari hidup kita?" Yanti berpikir sebentar, lalu menjawab pelan. "Kita tidak lagi mencari siapa yang lebih hebat, lebih mapan, atau lebih pintar. Kita cuma saling menopang." Alfian mengangguk. "Dan saling pulang." Yanti menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Di dalam rumah, suara dengkuran kecil Aisyah terdengar samar. Di luar, lampu jalan menyala. Dunia tetap bergerak. Tapi di teras kecil itu, waktu seolah berhenti sebentar. Mereka tidak tahu apa yang akan datang di masa depan. Mungkin ada badai baru. Mungkin ada cobaan lain. Tapi malam itu, satu hal mereka tahu pasti. Mereka sudah memilih rumah. Bukan yang dari batu bata dan genteng. Tapi dari cinta, kesabaran, dan keberanian untuk terus saling memilih. Dan itu adalah akhir terbaik yang bisa diminta siapapun.